Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tirto di Boyolali. Mas Tirto menceritakan tentang satu kejadian horor atau peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi pada saat itu Mas Tirto masih aktif di kampungnya itu sebagai salah satu anggota Karang Taruna lah. Dan kebetulan di daerahnya Mas Tirto itu sedang diadakan sebuah acara dari sekolah. Jadi anak-anak SMA begitu, mereka tuh melakukan kegiatan di salah satu sudut di kampungnya Mas Tirto di sana yang memang lokasinya itu lumayan enak untuk mengadakan acara misal perkemahan, persami atau kegiatan yang serupa seperti itu ya. Buat kemah ada, terus buat airnya juga ada, akses ke penduduk juga nggak terlalu jauh, dan lokasinya memang lumayan relatif cukup bersih. Cuman ya, yang namanya tempat seperti itu dan biasanya sudah menjadi rahasia umum buat warga sekitar kalau ya tempat tersebut itu angker gitu ya, seperti itu. Dan sampai pada suatu hari ya, perizinan informasi itu memang sudah masuk sebelumnya. Mas Tirto juga udah tahu mengenai hal tersebut ya, tapi ya memang ya sudah dibiarkan aja gitu. Yang penting udah ada izin, udah koordinasi dengan pihak berwenang di lingkungan kampung tersebut, ya sudah, biarkan mereka berkegiatan dengan tenang, kita yang penting sama-sama menjaga aja gitu ya. Dan pada suatu malam kegiatan itu berlangsung ya, Mas Tirto juga udah nggak ingat sama sekali seperti itu. Dan sampai akhirnya sekitar jam 10 malam pintu rumahnya Mas Tirto itu diketok. Mas Tirto itu belum menikah ya di tahun segitu, jadi masih tinggal sama keluarga intinya, sama orang tuanya. Pintu diketok, pintu depan, tek tek tek, Assalamualaikum Mas Tirto, mas gitu kan, dipanggil. Mas Tirto pun waalaikumsalam. Keluar buka pintu kan, itu ada salah satu tetangganya, Mas, nuwun sewu katanya, mohon maaf malam-malam ganggu. Itu salah satu tetangganya, anggap aja namanya Jono gitu ya. Nah, Mas Jono pun ngomong, Mas Tirto, mohon maaf kalau misal malam-malam ganggu. Iya, kenapa Jon? Ada apa Jon? Perasaan Mas Tirto sendiri udah nggak enak waktu itu. Kenapa Jon? Mas, sampean ditunggu sama Pak Emang. Pak Emang itu salah satu orang yang dihormati lah di kampung tersebut. Loh, ditunggu sama Pak Emang di mana gitu kan Jon? Ditunggu di sana Mas, di lokasi perkemahan katanya begitu. Loh, ada apa Jon emang? Saya ndak bisa ngasih tahu Mas, mending sampean aja yang ke sana katanya begitu kan. Waduh, gimana ya Jon ya? Mas, ini kayaknya serius kata si Mas Jono. Ya Jon, tapi kamu cerita dulu dong, kenapa, emang ada apa? Saya juga nggak terlalu tahu gitu kata si Mas Jono. Saya cuma disuruh sama Pak Emang panggil Tirto katanya begitu, panggil Mas Tirto. Ya sudah, saya kesini Mas. Oh begitu, ya wis lah. Kamu mau jalan duluan atau mau bareng sama saya Jon ke sana? Tak tungguin aja Mas, tak temenin katanya begitu kan. Akhirnya sudah, si Mas Tirto pun siap-siap ya, nggak ada 5 menit izin dulu pamit sama orang tua. Akhirnya Mas Tirto pun berangkat ke sana. Malam itu tutup pintu, keluar jalan kaki sama Mas Jono. Di sepanjang perjalanan itu berusaha bertanya ke Mas Jono, tapi dia itu seolah-olah kayak ndak mau bercerita gitu. Jadi Mas, mending sampean nanti di sana aja, saya itu juga nantinya takut salah cerita. Salah cerita kenapa Jon? Ya setidaknya kamu tahu lah, masa nggak tahu-tahu banget gitu kan. Kamu diomonginnya sama Pak Eman itu kapan? Aku diomongin Pak Eman atau Pak Eman lah gitu ya, mungkin gampangnya Pak Eman kali ya. Nah, Pak Eman, Pak Emang ya, lupa ya Pak Emang. Nah, kamu dibilangin sama Pak Emang itu kapan? Ya tadi Mas gitu.
Pak Emang juga dapat kabar dari ya orang-orang yang di situ nyari Pak Emang, terus ngomong begini-begini, terus kebetulan aku juga di sana. Akhirnya ya wes, aku kesini, Pak Emangnya udah kesana duluan. Oh begitu. Kenapa ya Jun ya yang dipanggil itu aku gitu kan, kata Mas Tirto. Ya aku juga nggak tahu Mas masalah itu. Akhirnya sudah. Singkat cerita, Mas Tirto pun tiba di lokasi tersebut. Lokasi itu tampak hening, nggak ada nggak ada suara apapun, tapi cahaya-cahaya itu ada di sana. Lampu-lampu badai seperti itu ya, lampu-lampu dari api, dari minyak, itu tampak ya memberikan penerangan yang cukup di lokasi tersebut. Tapi memang nggak ada keceriaan, nggak ada kegiatan apapun, semuanya itu senyap. Mas Tirto turun dari atas mengamati gitu kan, di sana ke bawah loh. Gak ada kegiatan apapun ya. Kenapa sih John? Ada apa sih John? Aku nggak tahu Mas. Oh mungkin udah tidur kali ya John jam segini. Bisa jadi Mas. Jadi Mas Jono itu jawabnya ya sesingkat-singkatnya aja gitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyawiji ini bawang murni, bawang kualitas premium tentu saja, tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya, benar-benar bawang. Dan ya untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ya ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ya cerita dari Mas Tirto. Mas Tirto mengamati dari atas sambil turun ke bawah ke sana, sepi banget, makin ke situ, makin ke situ, makin ke situ. Disambut sama Pak Emang tadi. Pak Emang gitu kan. Tok, iya Tok. Maaf ya Tok ya, malam-malam gangguin istirahat kamu. Oh enggak apa-apa Pak. Kenapa Pak? Ya, nanya begitu. Oh gini Tok, sini Tok, ikut Tok. Akhirnya apa? Mas Tirto pun dibawa ke sana. Oh perasaan udah ndak enak nih kalau udah kayak gini, kata Mas Tirto. Tapi di situ Mas Tirto kan beda mungkin. Kalau misal sama Jono itu kan ya bisa ditanya-tanya terus, cuman sama Pak Emang kan segan. Jadi ya cuman ngikutin aja di belakang menuju ke sebuah tenda. Alangkah kagetnya Mas Tirto di sana. Ternyata tenda-tenda yang lain itu tuh penuh umpel-umpelan gitu ya. Ini siswa-siswanya itu belum pada tidur. Yang cewek-cewek itu tampak masih geremang-geremang gitu ya. Yang cowok-cowok itu juga ya mereka tuh tampak ketakutan. Jadi di sebuah tenda di situ ada satu tenda kosong. Mas Tirto pun, aduh kenapa kerasukan nih? Pikirnya Mas Tirto itu begitu, kerasukan. Kenapa Pak Emang? Ini ya kerasukan atau bagaimana? Mas Tirto juga bingung. Soalnya apa? Dia itu tidak punya kemampuan apapun berhubungan dengan masalah seperti itu. Nggak ada kemampuan atau pengalaman ya ngobatin orang kesurupan atau apa. Cuman kok aku yang dipanggil ke sini ya. Lah ini terus nanti aku harus gimana gitu. Itu karena firasatnya Mas Tirto sendiri, oh ini anak kerasukan nih pasti nih. Seperti biasanya sebelumnya juga ada kejadian seperti itu. Cuman kejadian-kejadian sebelumnya Mas Tirto ya cuma dengar tapi tidak pernah dilibatkan langsung. Nah ini kok tumben-tumbennya Pak Emang lagi yang manggil gitu. Akhirnya apa? Sampailah di tenda tersebut. Pak Emang pun Assalamualaikum gitu. Akhirnya apa? Pak Emang buka tenda itu dan kaget. Mas Tirto itu benar-benar kaget. Soalnya apa? Dia itu melihat seorang siswi perempuan masih dengan seragamnya warna coklat gitu kan. Dia lagi duduk di sana sendirian, tidak didampingi siapapun, dengan kondisi rambut yang super panjang, kata Mas Tirto. Rambut itu tuh ngeruwel-ngeruwel sampai ke bawah, sampai ke tikarnya di situ. Pak Emang jongkok di depan tenda kan. Mas Tirto juga ya jongkok juga di sana. Pak Emang liatin Mas Tirto. Mas Tirto takut, sebenarnya dia tuh takut tuh. Pak kok seperti ini Pak, aku baru melihat orang siswi punya rambut sepanjang ini. Sejak kapan dia manjangin kok rambut bisa lebih panjang 2-3 kali lipat dari badannya sendiri mungkin, kata si Mas Tirto.
Pak, apa yang terjadi gitu kan. Nggak tahu toh, saya juga nggak tahu, makanya saya tuh manggil kamu ke sini. Oh Pak, saya bisa apa Pak, kata si Pak Mas Tirtonya ya. Saya bisa apa Pak? Coba kamu ajak ngobrol toh, katanya begitu. Ajak ngobrol Pak. Iya, kamu coba ajak ngobrol. Saya nanya apa Pak? Ya terserah kamu, kata si ini ya. Itu ya guru-gurunya, teman-temannya ya pada ketakutan semua Pak. Nuwun sewu, ini ngamuk ndak Pak? Galak ndak Pak? Enggak, kata si Pak Emang itu begitu. Enggak, udah kamu tanya aja. Dek, nanyanya begitu ya. Orang lihatnya tuh adiknya Mas Tirto gitu ya. Dek, nama kamu siapa? Nanyanya begitu. Si Pak Emang sempat, tok pertanyaan yang lain, kenapa tok gitu. Ya enggak apa-apa Pak, aku ingatnya cuman itu gitu. Ya sambil takut-takut kan. Nanya, Dek, nama kamu siapa? Mas Tirto pun akhirnya duduk di depan tenda. Tapi mukanya nggak ngeliatin ke sana terus. Ya malu juga, ndak enak juga. Dek, nama kamu siapa? Namaku Wening, Mas. Dijawab namanya Wening. Cuman belakangan itu diketahui itu bukan nama siswa itu, siswa tadi. Siswa itu tuh nama aslinya tuh Shirley. Nah, ini mengaku nyebutnya itu namanya Wening. Oh, Dek Wening gitu kan, kata si Mas Tirto. Apalagi Pak gitu nanya. Ya terserah kamu toh, terserah kamu. Aduh, nanya apa lagi ya? Dek Wening, kenapa malam-malam belum tidur? Itu si anak tadi ketawa gitu kan. Ya, aku nggak pernah tidur, kata si itu. Hah? Nggak pernah tidur? Oh iya, di situ Mas Tirto pun baru nyadar. Wening itu berarti bukan anak ini gitu ya, jangan-jangan yang lain. Oke, aku mulai pertanyaan yang mungkin lebih spesifik kali ya. Nah, Wening ini rumah kamu di mana gitu kan? Rumahku di sini. Masa kamu nggak kenal sama aku, kata si itunya. Ya ini anak SMA, usianya lumayan cukup jauh dari Mas Tirto. Manggil Mas Tirto itu cuman kamu doang gitu ya. Sempet rasa, nggak sopan banget manggil kamu-kamu gitu doang. Dan si Pak, siapa namanya, Pak Emang sendiri, itu tampak serius waktu itu. Mas Tirtonya ya kebingungan. Ya, oh rumahnya di sini. Terus apa yang terjadi, katanya. Oh ini aku tadi lagi istirahat, tapi ada yang mengganggu, katanya. Oh ada yang ganggu kamu. Mengganggu bagaimana, kata Mas Tirto. Aku lagi tidur-tiduran, diinjak-injak, katanya begitu. Oh kamu lagi tiduran di mana? Ya itu di situ, sambil nunjuk itu ke area belakang tenda di sana. Ya di situ, malah dipakai buat pipis di sana. Yo, gimana? Kata si Mbak Wening ya, dengan logat yang Jawanya itu kuat banget. Oh gitu ya, Dek Wening gitu. Dan terus ini mau sampai kapan begini? Ya ndak tahu, kata si Mbak Wening. Kata si itu anak siswa tadi ya, ndak tahu. Orang aku masih di sini, itu tuh lihat tuh, teman-temannya pada takut. Baru ngelihat rambutku yang panjang kayak gini aja udah pada takut. Gimana kalau ngelihat aku yang aslinya? Itu seperti itu diomongin kayak gitu, Mas Tirtonya, aduh, jangan dong. Dalam hati ya, aduh jangan dong, orang lihat begini aja udah serem banget, gimana ngelihat yang aslinya? Aku udah mau, ndak usah ngelihat yang aslinya lah. Nggak usah, begitu aja, katanya. Ya sudah, kalau memang begini aja ya sudah. Terus kamu mau ngapain kesini, Tok? Kenal sama Mas Tirto. Ya mungkin ngedenger tadi si Pak Emang manggil kali ya. Kamu kesini mau ngapain? Aku ndak mau ngapa-ngapain, katanya. Oh si Pak Emangnya begini. Suruh pulang, katanya begitu kan. Suruh pulang, Tok. Itu kata Pak Emang, kamu disuruh pulang gitu. Iya nanti aku pulang, kata situ kan. Nanti aku pulang, tapi sebentar lagi.
aku masih pengen ngobrol sama kamu tok. Itu seperti itu jadinya. Waduh, ini tambah panjang begini, repot. Nanti kalau misal selesai terus ngikut aku ke rumah, Pak Emang tanggung jawab, ini harus tanggung jawab. Dan akhirnya apa? Mas Tirto pun ngajakin ngobrol-ngobrol, dan si tadi sosok si anak SMA itu atau sosok Wening yang ada di dalamnya banyak bercerita mengenai di daerah situ. Jadi memang dulu itu Wening tinggalnya di sana sendirian sampai akhirnya apa? Sampai tua. Sepi banget di situ. Kampung itu belum ada katanya. Sama sekali nggak ada penduduk. Aku itu dulu dibuang di sini, ditinggalin sama orang tuaku. Ya sudah, aku hidup sendiri sampai besar, sampai tua. Aku ndak pernah menikah, aku ndak pernah punya suami, sampai aku mati sendiri, kata si Mbak Wening itu di tempat tersebut. Dan ya begitu ceritanya si Mbak Wening. Dan sampai akhirnya, ya Mas Tirto, ya sudah. Kamu sudah banyak cerita yang ya menurut aku itu justru sangat mengagumkan. Jarang orang itu bisa melakukan hal itu. Biasanya orang itu nggak tahan dengan yang namanya kesepian. Tapi kamu berhasil melalui itu tadi, kehidupan menyendiri seperti ini gitu ya. Sampai kamu pun akhirnya ya sudah besar di sini. Kamu meninggal pun di sini, kata Mas Tirto. Iya ya, begitu sih Mbak Weningnya. Dan sampai akhirnya ya sudah, aku pulang dulu katanya. Nah begitu pulang, ini ndak tahu, kata Mas Tirto, ada sesuatu yang aneh. Si anak itu tuh tiba-tiba jatuh ya, glembrek gitu. Dan rambut yang tadinya di matras itu hilang semuanya, bersih, benar-benar bersih. Ini udah. Si Pak Emang pun ngasih kode gitu ya, ngasih kode manggil tim itu kan. Akhirnya dari tim masuk ke sana. Nolongin si anak tadi. Nah di situ Mas Tirto, hebat kamu tok, kata Pak Emang ya, hebat kamu tok. Pak, hebat apanya Pak? Aku itu udah ngerti beginian Pak gitu. Besok jangan panggil aku lah Pak lah, aku serem Pak, aku lo serem Pak. Ngelihat yang seperti ini sudah Pak, apa kata si Pak Emangnya. Udah sini tok. Dan akhirnya begitu udah ini, itu yang tadi siswa-siswi yang nguel di tenda itu keluar semuanya, brol gitu. Rame pada nengokin si Shirley tadi yang sepertinya ya mungkin kerasukan atau apa ya. Nah si Mas Tirto sendiri itu dipanggil sama Pak Emang. Tok begini Tok, kamu mungkin ya kamu udah tahu gitu ya. Kamu mungkin gak ngerti ilmu-ilmu beginian atau apapun. Cuman aku itu kenal kakekmu Toh. Aku kenal kakekmu dan dulu pernah ngobrol ya, zaman saya itu masih muda. Itu ngobrol sama kakekmu, kakek buyutmu ya maksudnya. Nah, itu ngobrol sama kakek buyutmu, dan kakek buyutmu itu sempat cerita. Itu yang bikin aku heran gitu sama kakek buyutmu itu apa? Dia bilang Toh, aku itu nanti bakalan punya keturunan, bakal punya entah anak sih yo kayaknya ndak mungkin, kata si Mbak Buyut ya. Entah cucu atau cicit lah di bawahnya cucu gitu. Namanya nanti Tirto katanya. Dia laki-laki dan ya itu aja katanya. Wah, masa sih Mbah? Aku tuh bilang begitu. Masa sih Mbah? Iya, nanti kalau kamu dikasih umur, kamu melihat, nanti kamu lihat aja. Itu ada nanti anak cucuku yang namanya Tirto atau enggak. Itu Toh. Makanya saat semuanya bingung, saya nggak ngerti, saya nggak berani, saya nggak bisa, yang lain juga seperti itu menyerah. Saya ingat nama kamu, benar-benar ingat nama Tirto gitu ya. Sudah, akhirnya kamu tak undang ke sini. Aku minta tolong si Jono buat manggilin kamu. Dan berhasil kan Toh? Iya sih berhasil sih, cuman serem Pak katanya, kata si itu kan. Mas Tirto memang masih ketakutan. Dan saat Mas Tirto lagi duduk di sana kan, dikasih suguhan minum sama panitia.
Ya terima kasih Mas Tirto dan ini sama Pak Emang juga. Sebenarnya udah pengen pulang. Cuman ya ndak enak karena Pak Emang juga belum mengizinkan buat pulang. Nah, lagi ngobrol-ngobrol di situ, Mas Tirto melihat Wening. Itu di kejauhan sana, di belakang tenda tadi, ada sosok perempuan itu berdiri. Pak Emang, iya kenapa toh? Itu yang di pojok sana itu apa ya Pak Emang? Pak Emang pun nengok, oh itu tadi yang masuk ke anak itu, si Wening. Kenapa toh? Nanti dia gimana ya sama aku ya? Ya enggak apa-apa katanya begitu, dah tenang aja. Tok, coba lihat itu. Pak Emang itu nunjuk ke satu titik yang jaraknya mungkin sekitar 2-3 meter dari Mas Tirto. Ada rambut. Itu lagi jalan. Mas Tirto, ular, dikiranya ular. Ternyata bukan, itu rambut. Tok, tenang aja. Nggak apa-apa, Tok, tenang. Itu rambut ngeloser begini, ini kayak ular. Mendekat ke arahnya mereka. Ke arah Mas Tirto sama si Pak Emang tadi. Dan si rambut itu berhenti, terus apa? Megang Mas Tirto begini, nempel-nempel di badannya. Mas Tirtonya udah ketakutan. Pak Emang ini gimana Pak? Udah enggak apa-apa, enggak usah takut katanya begitu. Enggak usah takut, enggak apa-apa. Itu glesar. Ya mending rasanya enak. Ya rasanya tuh enggak enak, geli-geli gimana, geli-geli menyeramkan gitu. Ini rambut juga rambutnya siapa? Nah, setelah itu si Pak Emang pakai ranting plak, cuman begituin doang, tanah di situ dipukul begini. Si itu lepas lagi ke sana. Si Mas Tirto ngeliatin ke situ, ya itu si sosok tadi perempuan itu yang penampakannya itu udah jelas. Mas Tirto cuma samar-samar melihat kayak ada seseorang berdiri dan mungkin dari bentuk badannya itu kayak badan seorang perempuan semacam itulah. Nah, itulah yang dilihat oleh Mas Tirto di sana. Nah, Pak Emang pun cerita, udah enggak apa-apa Tok. Jadi gini Tok, si sosok yang di sana itu memang betul apa yang dia ceritakan. Dia itu entah dibuang, entah ditinggal sama orang tuanya, tentu saja dengan alasan pasti. Biasanya faktor keselamatan, orang tuanya itu lagi dikejar-kejar atau bagaimana, akhirnya sudah anaknya biar nanti tidak jadi korban, ya udah ditinggalin di sini aja, nanti berharap ya kalau memang lagi untung ada yang menemukan, kalau enggak ya sudah gitu ya. Setidaknya ada kesempatan hidup yang lebih panjang daripada kondisi orang tuanya waktu itu yang kemungkinan mereka yakin itu bakal ketangkap dan bakal dibunuh. Nah, dari situ hiduplah, nggak tahu siapa yang merawat dia sampai akhirnya ya begitu, sampai gede, sampai tua, dan sosok itu tuh nggak pernah potong rambut Tok. Pantesan ya Pak ya rambutnya Pak. Iya betul, pantesan rambutnya itu sepanjang itu, tapi enggak apa-apa Tok. Udah, kamu mau istirahat atau mau bagaimana? Aku ya mau pulang Pak gitu. Ya wis yuk, ayo kita pulang kata si Pak Emang. Ayo kita pulang. Nanti saya minta beberapa warga, saya juga udah ngomong sama mereka buat jaga-jaga di sini gitu. Oh iya Pak Emang, saya mau pulang ya Pak ya. Iya pulang Pak. Akhirnya apa? Ayo kita pulang bareng. Nah, ini si Pak Emang, Jono, sama Mas Tirto jalan bertiga pulang. Ada sekitar 2 atau 3 orang warga ditugasin sama Pak Emang. Kalian minta tolong ya jaga di sini. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya mereka pun pulang ke sana. Nah, di sepanjang perjalanan, Mas Tirto kan ngobrol-ngobrol sama Pak Emang tentu saja. Nah, itu di sepanjang perjalanan tadi, Mas Tirto itu melihat ada sosok perempuan yang berdiri di sebelah kanan Mas Tirto. Itu sosok perempuan dengan pakaian ya mungkin ala-ala Jawa dulu gitu ya. Pakai kemben kayak gitu, pakai kain apalah gitu ya, enggak tahu kain jarit, kain apa, tapi yang jelas motifnya itu bukan batik, melainkan motif polos dengan warna-warna mungkin kayak coklat atau hijau tua atau apa gitu. Malam itu enggak terlalu kelihatan. Sosok perempuan itu berdiri di pinggir jalan di sana. Pak Emang pun nggak menghiraukan itu, jadi udah Tok, nggak usah dilihatin katanya begitu. Akhirnya mereka lewat ke sana dan ya di titik selanjutnya melihat lagi sosok perempuan itu sampai 4 kali. Nah di situ Mas Tirto kan, Pak Emang, ini kayaknya aku diikutin Pak Emang sampai ya, udah nggak apa-apa.
dia nggak bakalan berani masuk sampai ke rumah kamu, itu nggak bakal berani. Ya Pak, ya kan masuk, kalau misal aku kerja, aku keluar terus diikutin gimana Pak? Enggak lah, kata si Pak Amang, enggak. Udah tenang aja. Akhirnya sudah, jalanlah mereka ke sana. Sampailah di rumahnya Mas Tirto. Sesampainya di rumah Mas Tirto, sosok perempuan itu masih ada berdiri di pinggir jalan. Cuman apa? Jono itu ndak melihat. Sepertinya yang melihat itu cuman Mas Tirto sama Pak Emang. Nah di situ Pak Emang pun menambahkan satu cerita. Jadi gini toh. Mbah buyutmu itu juga dulu pernah cerita mengenai si Wening ini. Cuman ya itu mbahmu itu ngalamin, katanya begitu. Jadi dulu itu ada seorang perempuan tua gitu ya. Ini waktu mbahmu itu masih kecil, mbah buyutmu itu masih kecil. Ini melihat ada seorang tua di sana yang tinggal di pinggiran kali di situ sendirian. Kampung itu udah mulai ada, cuman tidak banyak. Mbahmu itu kayak generasi awal lah pada saat itu. Nah, ini si nenek tua tersebut itu terkenal galak banget tuh. Galak Pak, iya galak, berarti itu Wening itu galak Pak. Aslinya galak gitu. Ya ini tak cerita dulu kehidupan kakekmu. Ya kayak gitu, itu nenek tua galak, rambutnya panjang, dan itu adalah kayak satu sosok yang benar-benar ditakuti oleh anak-anak kecil pada waktu itu, termasuk salah satunya itu mbahmu. Nah, pada suatu saat mbahmu itu main ke sana, ke daerah sungai tersebut sama teman-temannya. Saat lagi main, tiba-tiba ya namanya anak gitu ya, main dan mungkin lupa diri atau bagaimana, lagi lari-lari. Ini si mbahmu itu nggak sengaja nginjek rambutnya sih itu tadi Wening gitu. Diinjek nyet. Nah si sosok itu langsung weh gitu kan, langsung mau diteriakin, weh kalian lari-lari. Oh ini yang lain itu udah pada takut, kabur. Kakekmu enggak, dia malah minta maaf, Mbah aku minta maaf Mbah, aku enggak sengaja, aku enggak melihat ada rambutnya si Mbah di situ, aku minta maaf ya Mbah ya. Kamu tahu enggak jawaban itu dia itu apa? Oh ya wis, ndak popo, ternyata itu menurut anak-anak yang lain, si Mbah tadi itu galak banget, tapi justru si Mbah Wening itu adalah sosok yang sangat lembut. Itu ke mbahmu gitu ya, itu lembut banget, kayak oh ya wis sudah ndak apa-apa, namanya orang anak-anak kalau main nggak lihat-lihat wis ndak apa-apa. Kamu udah makan belum, ditanyain, diajak makan waktu itu. Dan mulai hari itu kakekmu itu sering main ke sana. Ya bukan main dalam waktu yang lama, cuman sebentar begitu doang, kadang nyari buah-buahan. Itu nanti misal ada sisa itu dikasih ke itu tadi Mbah Wening. Disitulah tok salah satu alasan kenapa aku ngundang kamu. Mas Tirto pun bengong diem gitu ya. Udah kamu tenang aja toh, tenang aja. Itu sosok bukan sosok yang gimana-gimana, bukan sosok yang jahat atau bagaimana kok. Udah, kamu positive thinking aja, sekarang istirahat, saya mau pulang. Ayo no, kita pulang, ayo gini. Akhirnya Pak Emang pun pulang, Mas Tirto pun masuk ke dalam rumah. Dan ya memang benar, setelah itu Mas Tirto sendiri udah nggak pernah digangguin, didatengin atau melihat sosok yang namanya Mbah Wening tersebut. Itu aja satu cerita dari Mas Tirto. Terima kasih banyak Mas Tirto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Kami juga terus mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh sana, semoga selalu mendapatkan yang terbaik nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan juga, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.